Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi di channel Muhtar Aditya Pratama atau MEP Official Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang 5 asap bagi orang yang zalim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya kepada semua sahabat-sahabatku dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhkan dari orang-orang yang jahat ataupun orang yang zalim. Zalim tergolong ke dalam salah satu sifat tercelah. Perbuatan zalim bahkan berdampak pada rusaknya keimanan seseorang. Selain sifat zalim dapat mendatangkan keburukan hingga memutus tali silaturahmi. Al-Jurjani melalui kitab Mauzu'ah Akhlak Durarus Saniyah mengemukakan bahwa asal kata zalim ialah as-sulmu, yang berarti meletakkan sesuatu pada tempatnya. Sementara itu, mengacu pada istilah Islam, maka zalim didefinisikan sebagai tindakan sesuatu yang keluar dari batas-batas kebenaran. Sahabat yang beriman dimanapun berada, menukil dari buku Cahaya Abadi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, susunan Muhammad Fethullah Gulen, dalam sebuah hadis dikatakan, pelaku zalim sering ditunda azabnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah terus menunda azab bagi orang zalim, dan jika dia mengasapnya, maka si zalim itu tidak akan mampu lolos darinya. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat yang berbunyi, dan begitulah azab Tuhanmu apabila dia mengasap penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim, sesungguhnya azabnya itu adalah sangat pedih dan lagi keras. Quran Hud ayat 102. Sahabat yang beriman dimanapun berada, penundaan azab itu menunjukkan bahwa ketika kezaliman telah sampai pada batasnya, seperti gelas yang sudah terlalu penuh, maka sewaktu airnya tumpah, tidak ada yang mampu menahannya. Dalam menjalankan alam semesta, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki hukum-hukum tertentu yang tidak pernah berubah. Berdasarkan hukum tersebutlah orang zalim diibaratkan sebilah pedang di genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam sebuah hadis, seseorang yang zalim adalah alat keadilan Allah di bumi. Allah menimpakan balasan kepada pihak lain dengan menggunakan dia, lalu dia menjatuhkan balasannya kepadanya. Lantas apa saja azab yang akan diterima oleh para pelaku zalim? Ada 5 asap yang didapatkan orang-orang zalim. Mengutip buku Ensiklopedia Al-Quran dan Hadis Pertema bagian 3 Jalan Menuju Keselamatan oleh Alita Aksara Media, berikut asap Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang zalim. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah tidak diberikan pertolongan di dunia dan akhirat. Asap dari para pelaku zalim yaitu tidak mendapat bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala baik di dunia maupun akhirat. Hal ini bahkan ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Hud ayat 113 yang artinya, yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wala tarkanu illa zina zalamun
fatamsukumun naru wa ma lakum min dunillahi min awliya as-suma latunzarun. Sadaqallahul azim. Artinya, dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka, dan sekali-kali kamu tiada mempunyai seseorang penolong pun daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan. Sahabat yang beriman dimanapun berada. Kemudian asap yang kedua yaitu mendapat kegelapan di hari kelak. Asap lainnya yang akan diperoleh orang yang zalim ialah diberi kegelapan pada hari kiamat kelak atau hari akhir. Kegelapan itu dilimpahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kesoliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat yang beriman dimanapun berada. Kemudian asap yang ketiga yaitu jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelaku zalim akan dijauhkan dari hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidayah adalah petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada umatnya, kecuali bagi mereka yang zalim. Melalui surat Al-Maidah ayat 51, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'hisul yahuda man nazar awliya ba'duhum awliya'um ba'du wa ma yatwaluhum minkum fa innahum minhum innallaha la yahdil qaumil zalimin. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu. Sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Sahabat yang beriman dimanapun berada. Kemudian asap yang keempat yaitu terancam oleh doa orang yang disolimi. Orang-orang yang disolimi akan dijabah doanya, apalagi ketika ia mendoakan keburukan bagi pelaku kezaliman. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan berhati-hatilah terhadap doa orang terzolimi, karena tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat yang beriman dimanapun berada. Kemudian asap yang terakhir atau yang kelima adalah mendatangkan bencana dan malapetaka. Ketika seseorang berbuat zalim, maka kezalimannya itu dapat mendatangkan bencana dan malapetaka. Dalam surat Hajj ayat 45, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Pakayyimun min qaryatin ahlakanaha wa hiya zalimatun fahiya kiwayatun ala urusiha wa birrimun atallati wa kasrim masyid. Sadaqallahul azim. Artinya, berapalah banyaknya kota yang kami telah membinasakannya, yang penduduknya dalam keadaan zalim. Maka tembok-tembok kota itu roboh menutupi atap-atapnya, dan berapa banyak pula sumur yang telah ditinggalkan dan istana yang tinggi. Wallahu alam bisawab. Demikianlah kisah tentang asap bagi orang yang zalim. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk saya pribadi. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan dalam video ini, karena perlu kita ketahui bahwa kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Keburukan serta kesalahan itu datang dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tidak pernah luput akan kesalahan. Akhir kata, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.